Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat ruang kelas yang hebat dan cerdas. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 6 SD. Kali ini kita akan belajar PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema 7 kepemimpinan, perilaku sesuai Pancasila. Fungsi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung di setiap sila Pancasila menjadi pedoman berperilaku bagi warga negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, kehidupan berbangsa harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, segala ketentuan hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku sesuai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambang Pancasila, bintang dengan dasar hitam. Bintang memiliki cahaya dengan 5 sudut. Artinya untuk menerangi dasar negara yang 5 atau Pancasila. Warna hitam adalah warna alam atau asli. Sila pertama Pancasila artinya setiap warga negara Indonesia harus memiliki satu keyakinan agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Paham komunis atau tidak percaya adanya Tuhan dilarang berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap tindakan dan perilaku seharusnya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, yaitu segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu berusaha dan berdoa agar selalu dilindungi oleh Tuhan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Contoh perilaku sila pertama. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Ini adalah contoh perilaku sila pertama. Bagaimana dengan pemimpin? Seorang pemimpin harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan keteladanan bagi masyarakatnya dalam hal kehidupan beragama. Seorang pemimpin harus berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Seorang pemimpin harus mampu untuk berdiri di antara semua golongan sehingga dapat menciptakan rasa keadilan untuk mewujudkan persatuan. Perilaku sesuai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk segitiga melambangkan perempuan. Mata rantai yang berbeda saling bersatu sehingga kuat seperti rantai. Sila kedua Pancasila melambangkan kemanusiaan, mengajarkan kita mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan memperlakukan manusia dengan beradab. Setiap manusia yang satu dengan yang lain harus saling membantu, saling mendukung, dan saling menguatkan. Contoh perilaku sila kedua, ini harusnya sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat
persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kalian telah mempelajari nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Nilai-nilai sila pertama Pancasila memuat nilai ketuhanan. Nilai-nilai sila kedua Pancasila memuat nilai kemanusiaan. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat bekerja. Teks berikut menunjukkan contoh penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Mari kita baca. Pak Bayi Harno, Komandan Regu Pemadam Kebakaran yang gugur saat bertugas. Pak Bayi Harno adalah Komandan Regu Pemadam Kebakaran atau Damkar Pos Balaraja berusia 40 tahun. Beliau gugur saat memadamkan api dalam peristiwa kebakaran di Pasar Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada hari Sabtu 4 April 2019. Tidak hanya beliau, 5 anak buahnya serta seorang warga juga mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Balaraja. Menurut Pak Adit, rekan kerja Pak Bayi Harno, komandan regunya meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan kios. Saat itu, Pak Bayi Harno bersama anak buahnya tengah berusaha memadamkan titik pusat api. Bersama anak pemilik kios, para petugas damkar kemudian masuk untuk mengecek dan memastikan bila api benar-benar padam. Tiba-tiba, tembok kios roboh dan menimpa Pak Bayi Harno bersama anak buah dan seorang pemilik kios tersebut. Kemudian Pak Adit bersama petugas damkar lainnya bergegas menolong mereka. Sayangnya, nyawa Pak Bayi Harno tidak tertolong saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja. Bupati Tangerang, Pak Ahmed Zaki Iskandar memimpin upacara pelepasan jenazah almarhum Pak Bayi Harno di kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang. Dalam upacara tersebut, Pak Zaki beserta seluruh peserta upacara berdoa agar arwah almarhum diterima di sisi Allah. Lalu, Pak Zaki beserta seluruh peserta upacara berdoa agar keluarga almarhum diberi kekuatan dan ketabahan. Tadi adalah contoh penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, nilai-nilai ketuhanannya diantaranya adalah mendoakan korban agar diterima di sisi Allah. Kemudian juga mendoakan keluarga korban agar diberi kekuatan dan ketabahan. Kemudian Bupati Tangerang memimpin upacara pelepasan jenazah. Kemudian untuk nilai-nilai kemanusiaannya, Pak Bayi Harno dan rekannya berusaha keras saat memadamkan api. Itu adalah contoh pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Kemudian rekan Pak Bayi Harno segera menolong saat ada yang tertimpa reruntuhan dan melarikan ke rumah sakit. Baik, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.